Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast perdana JMKB. Halo semua sahabat JMKB, apa kabarnya kalian hari ini nih? Gimana belajar selama pandemi ini? Sekolah lancar-lancar kan? Nah, saya di sini akan menjadi moderator di acara podcast hari ini. Nah, saya nggak sendiri loh, saya ditemani oleh Marsha. Halo Marsha. Halo, Oke Marsha, boleh perkenalan kita. Pengisi kedua, ada Nadia di sini. Halo Nadia. halo, Oke, boleh perkenalan Nadia? halo sahabat JMKB. Perkenalkan, aku Yumi Nadian, biasa dipanggil Nadia, dari divisi reportasi. Salam kenal semua. Halo, salam kenal juga. Waduh, ini dua perempuan ini suaranya bagus-bagus ya. Oke, ini kayaknya penonton pengen minta nomor WA-nya semua ya. Nanti kita bisa diskusiin ya di balik layar. Oke. Nah, tadi berhubung ada dua wanita, kita lanjut lagi nih. Ada penemani saya, cowok juga. Yaitu ada Zaki. Halo Zaki. Yo, halo Raffi, halo semua sobat JMKB. Perkenalkan, namaku Muhammad Zaki Fadilah. Ya, saya atau aku dari divisi videografi. Salam kenal semua. Salam kenal juga. Oke, ini ada penemani saya ya, dua cowok dan dua cewek. Ini kayaknya cocok nih nanti nih. Jadi couple kan ya. Satu cowok, dua pasangan jadinya ya. Oke. Nah, kita udah perkenalan nih dari tiga pengisi acara malam hari ini, di acara podcast malam hari ini. Trip podcast malam ini kita akan membahas tentang apa sih itu sekolah online, apa tuh sekolah offline. Nah, sekolah online ini yang sekarang kita jalankan, yaitu PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan sekolah offline itu adalah pembelajaran tatap muka. Nah, kita hari ini akan bertanya dengan tiga orang ini, yaitu Marsha, Nadia, dan Zaki. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Nah, dengar-dengar nih, sekolah akan dibuka kembali nih. Oke, jadi semuanya itu akan kembali offline gitu, tatap muka. Nah, gimana sih pendapat dari kalian nih tentang sekolah offline ini? Oke, kita mulai dari Nadia. Waduh, gue nggak setuju banget sih sekolah offline dibuka. Sekarang kan masih pandemi nih, itu bahayanya masih banget kan. Mending kita sekolah online di rumah, nyaman dan kita terhindar dari bahaya COVID-19. Gitu guys. Oke, kita lanjut lagi nih ke Marsha. Oke, tadi kan Nadia mengatakan ya, dia tidak setuju dengan sekolah offline, soalnya masih banyak virus. Nah, kita lanjut nih ke Marsha. Nah, tadi kan pendapat dari Nadia, kalau kita lebih baik online gitu ya, kita lebih nyaman gitu, tidak perlu takut virus. Nah, oke, kita lanjut lagi ke Marsha. Nah, tadi kan pendapat dari Nadia, kalau lebih baik kita sekolah online gitu, jangan offline dulu, karena masih pandemi. Nah, bagaimana nih pendapat dari Marsha? Jujur gue lebih setuju banget ke sekolah offline karena menurut gue sekolah offline itu lebih nyaman. Karena sebagai siswa baru, siswa kelas 10 yang SMA baru, itu merasa dia itu belum mengalami pengalaman banget MPLS SMA juga berinteraksi dengan pengajar baru, juga pengajar baru. Selain itu gue ngerasa di sekolah itu gue bisa mengerjakan tugas, karena di sekolah itu kan kita didampingi guru nih, dan mengerjakannya juga tanpa gangguan alat komunikasi. Jadi kalau di rumah biasanya gue ada resiko gangguan dalam internet, jadi gue lebih setuju banget pokoknya sekolah dibuka kembali. Nah, dari pendapat Marsha ini, dia lebih setuju dengan sekolah offline. Kenapa? Karena dia masih kelas 10 ya, baru perpindahan ya dari SMP ke SMA. Nah, mungkin dari kalian juga merasakannya yang baru kelas 10 ya, atau kelas 7 dari SD ke SMP gitu, belum datang ke sekolah karena masa pandemi ini. Nah, ada juga rasanya karena sulitnya jaringan gitu ya. Mungkin ada di daerah yang jaringannya tuh sulit gitu, susah, jadi dia harus kemana dulu
mungkin ke atas genteng untuk mendapatkan sinyal. Begitu juga dengan kuotanya. Oke, berarti ini ada ada dua kubu, di pro offline dan kontra offline. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke Zaki. Silakan Zaki. Kalau gue sih serius ya, gue itu lebih enak sekolah online serius. Gue udah kebiasaan dari kelas 9 gitu ujian UN waktu itu ketunda karena COVID, akhirnya gue UN online. Sampai sekarang gue sekolah online tuh rasanya kayak udah terbiasa gitu. Waktu gue katanya kabar mau masuk sekolah offline, rasanya nggak siap banget gitu. Soalnya udah keenakan bangun tidur, absen tidur lagi gitu, jadinya udah enak banget sekolah online gitu. Belum siap aja sekolah offline, tahu kenapa. Tapi kalau misalnya ada sekolah offline sih ya udah masuk aja, tapi lebih enak sekolah online sih serius. Jadi Zaki dukungnya ke siapa sih asli? Dia kayak dukung online ya, tapi dia paling dukung tuh online gitu, bukan daripada offline. Gak setara gitu, gak adil. Bingung juga gue ngomongnya gimana ya. Ya gue sih sebenarnya lebih dukung offline sih, cuma karena gue udah kebiasaan online, waktu offline tuh kayak aku tidak terbiasa sekolah offline gitu. Sudah 2 tahun sekolah online ya, cuma gue kalau offline ya juga perlu. Gue tuh sekolah offline ya, gue pertama nih pelajaran online tuh pelajarannya kurang gitu loh, kayak apa namanya, guru itu kayak ngadep langsung gitu, jadi kita nggak tahu guru yang ngajar kita tuh kayak gimana perasaannya, terus ngajarinnya juga putus-putus nggak secara langsung. Kalau offline butuh gitu loh, biar percuma juga 2 tahun sekolah online tapi nggak dapet apa-apaan ya, percuma gitu loh. Santai dulu. Iya. Bagus. Emang gini. Kalau online sih enak. Dari pendapat Zaki kali ini cukup menarik ya. Dia suka sekolah online juga, dan dia juga suka sekolah offline. Kenapa? Dia suka sekolah online karena dia sudah terbiasa gitu belajar di rumah ya. Sepertinya dia anak rumahan ya sepertinya gitu. Oke. Oh, tidak. Dan dia juga ingin sekolah offline. Dan dia juga sebenarnya suka sekolah offline ya. Kenapa? Dia juga ingin mengetahui nih wajah gurunya secara asli gitu, real gitu. Kan kalau kita lihat lewat Zoom atau Google Meet kan bisa pakai efek ya, efeknya pemutih gitu, atau dia dijelek-jelekin tapi pas aslinya itu lebih cakep gitu mungkin. Lanjut nih ke pertanyaan kedua, kita mulai dari Nadia dulu. Nah, menurut Nadia nih, apa aja sih keunggulan sekolah online? Silakan Nadia. Keunggulan sekolah online kalau menurut gua, dia tuh belajarnya lebih tertata gitu. Misalnya tuh belajarnya lebih tertata karena misalnya ada tugas yang belum lu kerjain, bisa langsung lu kerjain, nggak nunggu pulang sekolah dulu kan. Terus yang kedua, belajar online di rumah bisa tanpa ke sekolah ya, jadinya udah kanek banget lah di rumah. Oke, dari pendapat Nadia ini, keunggulan sekolah offline adalah ya, kita bisa langsung mengerjakan tugas ya. Mungkin PR gitu, kita biasanya menunggu pulang sekolah dulu sampai rumah baru kita mengerjakan. Nah, saat sekolah online ini kita bisa langsung mengerjakannya. Nah, dia juga sudah nyaman gitu ya, sudah nyaman sekolah online gitu, lebih enak mungkin sepertinya ya. Misalnya di sekolah nggak ada kasur, tapi kita bisa mengerjakan di kasur, mungkin seperti itu, mungkin ini pendapat saya. Oke, kita lanjut ke Marsa. Iya, benar. Nah, kita lanjut ke Marsa nih. Nah, karena tadi Marsa itu ya mendukung sekolah offline, apa sih keunggulan sekolah offline menurut Marsa ini? Ini aku benar-benar setuju banget kalau sekolah offline, karena aku ngerasa offline ini punya banyak keunggulan sih. Pertama itu, aku ya sebagai murid itu aku fokus mengerjakan tugas. Nah, di sekolah, karena di sekolah itu diberi guru dan mengerjakannya tanpa gangguan atau komunikasi. Juga aturan standar di kelas itu membantu murid fokus belajar. Dan itu selain murid lebih fokus,
belajar lebih fokus di sekolah, kita juga bisa menghemat kota data karena kita nggak terlalu tergantung oleh handphone kan. Selanjutnya aku ngerasa banget kalau di rumah itu kan selalu ada gangguan dalam internet nih. Maka dari itu kalau offline ini akan mengurangi resiko gangguan dari internet gitu. Selanjutnya dalam pemahaman materi menurut aku kita bisa lebih paham aja, kita bisa lebih menangkap penjelasan dari guru karena mendapat penjelasan langsung gitu dari pengajar. Selain itu kan kalau kita bertanya, ada pertanyaan soal yang sukar dimengerti, kita bisa langsung konsultasi, komunikasi secara langsung tanpa melalui rintangan virtual. Nah, dengan sekolah offline ini, kita juga bisa lebih berinteraksi dengan pengajar baru khususnya menurut aku juga bahkan teman baru. Jadi kita lebih mudah aja untuk bertukar pendapat menurut aku gitu. Oke, terima kasih Marsa. Nah, menurut pendapat Marsa ini, keunggulan dari sekolah offline adalah kita lebih fokus belajar gitu. Nah, seperti yang kita tahu nih, kalau online, kalau kita sedang belajar nih, ada notif dari HP nih, misalkan doi ngechat gitu ya, langsung dibalas. Jadi kita buyar gitu ya. Jomblo berarti ini ya Zaki ya. Oke. Dan kalau offline ini tidak akan terganggu oleh sinyal gitu. Misalkan kita ada Zoom atau Google Meet gitu ya. Jika ada gangguan sinyal kan putus-putus, jadi kita sulit memahami apa yang sedang dibicarakan gitu. Betul banget. Ini curhatan dari Marsa dan Andia ya. Oke, kita lanjut lagi ke Zaki ya. Nah, menurut Zaki ini, apa sih keunggulan sekolah offline dan sekolah online? Nah, ini khusus ya ke Zaki ya, dua-duanya. Karena dia netral sepertinya ya. Dia mendukung sekolah offline dan begitu juga dia mendukung sekolah online. Silakan Zaki. Apaan ulang? Keunggulan sekolah offline dan sekolah online. Satu-satu dijelasin keunggulannya. Kalau keunggulan sekolah online sih, pertama emang karena kan masa pandemi ya lebih aman ya tetap di rumah sih. Emang sekolah online itu perlu biar apa namanya nggak COVID itu penyebar luasannya untuk memberhentikan penyebar luasannya gitu kan. Kalau misalnya ke sekolah walaupun udah ada protokol sekalipun belum tentu COVID itu bakal stop gitu, nggak mungkin, pasti COVID juga bakal menyebar gitu, takutnya begitu. Makanya lebih bagus sekolah online. Terus juga kalau misalnya sekolah offline juga bagus juga. Pertama kan nih di online kita gurunya nggak tahu siapa yang ngajar, terus perasaan gurunya gimana. Nah, terus kita jadi kayak lupa-lupaan gitu sama gurunya, kayak lupa ngerjain tugas karena main HP lah kebanyakan ini. Terus juga ya pokoknya kita butuh banget dah sekolah offline karena butuh pelajaran langsung gitu, nggak cuma dari laptop gini. Terus juga pelajaran online tuh makin lama makin membosankan gitu loh, karena ya cuma di laptop nggak ketemu teman-teman langsung, jadinya kayak membosankan. Boleh gue tambahin nggak? Iya, tambahin. Menurut gue sih belajar online juga menambah dalam berteknologi, karena kan kita udah di abad 1 nih. Ini kita generasi yang teknologi yang enggak umat gitu ya. Jadi kita dengan sekolah online kita juga belajar dalam menggunakan media sosial, dalam menggunakan laptop. Jadi online juga bagus sih menurut gua. Oke, silakan Marsa. Nah, aku kan setuju banget nih sekolah offline. Jadi aku karena merasakan banyak kesusahan banget dengan sekolah online ini, aku mau ngerincin satu-satu nih kegelisahan aku dalam sekolah online ini. Yang pertama, seringkali kan nih murid kan diberikan tugas lewat HP dan dalam aplikasi media ini kebanyakan kita sebagai murid itu sudah fokus mengerjakan tugas itu karena kita bersamaan dengan settingan dan yang lainnya dan sejenisnya gitu. Yang kedua, kita
ini proses gitu. Berarti kan merasa tertunda banget nih kalau menerima jawaban atas pertanyaan dan keraguan yang diajukan itu. Nah, yang ketiga, seperti tadi, yaitu keterbatasan akses internet. Nah, kalau Indonesia kan luas nih, tidak pelajar yang berada di pelosok-pelosok kan pasti tidak mendapat jangkauan internet stabil. Maka akan sulit banget nih bagi mereka untuk mengakses layanan pembelajaran. Nah, hal ini penting sekali mengingat beberapa daerah di Indonesia 3T itu tertinggal, terdepan, dan terluar itu masih belum terjangkau akses internet. Dan itu pemain data internet ini juga diakses cukup mahal untuk beberapa kalangan. Selanjutnya itu berkurangnya kalau kita online pembelajaran itu di rumah nih. Nah, itu bakal berkurangnya interaksi dengan pengajar, artinya itu bersifat satu arah. Nah, ini itu menyebabkan interaksi pengajar dan siswa berkurang, sehingga sulit bagi kita untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang seperti gitu. Nah, jadi pertama kan yang tadi mau aku jelasin itu kan tadi kan keluhan online kan. Nah, online ini kan kita bisa terganggu notifikasi saat kita melakukan pembelajaran. Nah, kalian itu kan pasti kan waktu-waktu kan ada notifikasi yang muncul di layar kan. Nah, hal ini kan membuat kita terdistraksi gitu, apalagi pesan dari teman. Terus kita gatel banget ingin buka mengetahui apa yang dikirimkan itu. Nah, di sini aku siapin tentang ketangguhan notifikasi ini. Aku kan notifikasi kalau perlu agak tidak terganggu saat pembelajaran. Nah, selain itu sekolah online tadi membuat kita tidak fokus belajar ya. Pasti banyak banget hal di rumah, banyak banget hal di rumah. Contohnya alat musik atau hewan peliharaan ataupun mainan juga. Apalagi kita belajar di kamar nih, tempat di mana sesuatu yang kita suka simpan itu. Hal itu kan pasti membuat kita hal itu mampu mengalihkan fokus kita gitu. Nah, yang solusi aku di sini buat itu mungkin kita bisa menyingkirkan alat-alat tersebut atau mungkin kita bisa pindah ke tempat lain untuk melakukan pembelajaran atau lebih lagi. Jadinya kalau masalah baterai kan kalau online itu kita memakai media ya, handphone ataupun laptop. Yang aku siapin di sini mungkin aku lebih menghemat baterai. Mungkin kan kalau media ponsel atau laptop itu bisa kan memiliki batas kemampuan masing-masing. Nah, hal itu juga bisa diatasi dengan cara dicas. Akan tetapi kalau panas itu kita bisa atur dan justru terganggu ketika megangnya. Solusi dari aku mungkin kita bisa nyalain alarm pada jam pelajaran dimulai, dan juga untuk menghemat data itu agar tidak rusak juga HP tersebut. Kita nggak perlu mainkan dulu supaya tidak cepat panas. Tambahin karena aku keterbatasan akses internet mungkin karena online juga boros kuota terhadap aplikasi pengunduh video biasanya kan. Nah, solusinya aku itu kita siapin aja paket internet. Kalau perlu kita bisa mampir ke tetangga yang punya wifi supaya tidak banyak ngeluarin kuota gitu. Gitu aja sih menurut aku. Nah, kita lanjut ke Nadia kembali lagi nih. Nah, menurut Nadia nih, jika sekolah benar-benar akan offline nih, kita akan sekolah tatap muka kembali, apa yang akan Nadia? Cara siapa sih? Oke, kita lanjut lagi ke Nadia. Oke, nih apa pendapat Nadia nih jika sekolahnya ini akan offline gitu, akan tatap muka? Apa yang akan Nadia persiapkan gitu? Silakan Nadia. Kalau menurut gue sih, kan kita kan udah terbiasa sekolah online. Dan biasanya kan bangun siang nih. Nah, itu yang bakal gue siapin buat sekolah offline. Pasang alarm dan biar nggak kesiangan. Yang kedua, siapin diri buat belajar di sekolah. Kan kita
udah lama nggak sekolah offline. Jadi siapin diri, siapin mental, dan percaya aja kalau kalau kita tuh bisa menjaga diri kita dari bahaya COVID-19. Yang ketiga, siapin protokol kesehatan yang ketat. Karena itu salah satu kebijakan dari pemerintah kalau sekolah offline mau dibuka. Itu aja sih menurut gua. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan keempat nih, pertanyaan terakhir nih pastinya. Ini mungkin bisa membangun jiwa-jiwa belajar kalian nih di masa pandemi ini. Itu baik di sekolah online ataupun sekolah offline gitu. Mungkin Marsha bisa memberikan motivasi ya kepada adik-adik atau kakak kelas yang di luar sana yang sedang belajar gitu. Gue cuma bilang semangat aja sih, semangat terus buat generasi muda Indonesia, karena perjuangan kalian nih sebagai pelajar itu di kita itu mau sebenarnya masih panjang sih, masih ada dunia perkuliahan, dunia pekerjaan. Maka dari itu ini masih buat tentuin masa depan kalian. Semangat terus, sukses terus juga. Oke, terima kasih Marsha. Oke, mungkin Nadia bisa memberikan motivasi. Oh ya, mungkin Nadia bisa memberikan motivasi. Silakan Nadia. Ya, menurut gue sih, kalau gue sih biasanya kalau di rumah itu gue nonton YouTube motivasi, itu bikin mood baik banget. Yang kedua, kalau kita mau belajar, kita harus berpikir positif, dan itu tuh bikin otak lebih terbuka buat belajar. Contohnya lu pengen masuk PTN, terus lu tuh pikirin itu tuh masuk PTN tuh membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, dan itu tuh bikin semangat lu naik lagi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sekolah online maupun sekolah offline itu mempunyai keunggulan dan kekurangan tergantung dari niat kita sendiri. Intinya jangan pernah menyerah untuk belajar. Kejarlah impian kamu sampai kalian sukses. Seperti Arthur Wells ya, dia mengatakan orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka harus gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Oke nih, saat kalian belajar nih jangan lupa dengan ibadah sesuai agama masing-masing. Karena Albert Einstein pernah mengatakan ilmu pengetahuan tanpa agama akan lumpuh, dan agama tanpa ilmu pengetahuan akan buta. Nah, kebetulan banget nih, nanti jangan lupa nih, JMKB Gen 9 akan mengadakan webinar. Banyak webinar tentunya ya. Nah, webinar ini akan diadakan bulan depan mungkin ya, tanggal 2 Mei. Iya, tanggal 2 Mei akan diadakan webinar. Nah, temanya apa sih webinar ini? Nah, temanya ini adalah tentang ilmu pengetahuan. Wah, ini benar-benar keren banget sih, wajib ini ikut nih. Karena ini tentang ilmu pengetahuan gitu. Agar kalian tidak bosan terus di rumah ya. Kan daripada kalian nganggur ya gabut, mending ikut webinar. Nah, webinar ini manfaat tentang ilmu pengetahuan. Sebelumnya terima kasih nih kepada kalian yang sudah mendengarkan podcast hari ini gitu. Podcast kita hari ini dengan tema sekolah online versus sekolah offline. Oke, sebelumnya terima kasih lagi kepada Nadia, Marsha, dan Zaki. Tepuk tangan aja semuanya. Sore. Sound effect, tepuk tangan. Oke, kita sudahi podcast hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.